Wanita cantik yang tak bisa bicara ini sekuat tenaganya berlari dari kejaran preman, bro. Sebelumnya, dia tak bisa menghubungi kekasihnya yang menyuruhnya untuk menunggu. Tapi tiba-tiba saja, dia melihat sekelompok preman suruhan pengusaha kaya raya itu ingin menangkapnya, bro. Sebab mereka mengira dokumen perusahaan yang telah dicuri itu ada di tangan wanita ini. Untunglah saat itu ada sekelompok aktivis yang sedang berdemo menolak anti kekerasan terhadap wanita. Jadi dia dapat gunakan kesempatan itu untuk kabur dengan menaiki mobil para aktivis ini, bro. Di sisi lain, pria yang telah mencuri dokumen itu sedang mengarahkan pria ini supaya bertemu dengan temannya agar pria ini bersama kekasihnya itu dapat diberangkatkan ke Australia. Tapi sialnya, pria ini dapat ditangkap oleh polisi yang memang telah menunggunya. Para polisi ini telah mendapatkan laporan dari pengusaha kaya itu bahwa pria ini telah mencuri dokumen perusahaannya. Karena alasan itulah kemudian dia dibawa ke ruang pengadilan lalu dijebloskan ke dalam penjara, bro. Dan hingga dia ada di dalam penjara ini, dia belum pernah bertemu dengan kekasihnya itu lagi, bro. Kisah inilah yang dia ceritakan kepada teman-teman satu selnya ini, bro. Sebab dia merasa tak bersalah. Karena itulah dia berniat untuk kabur dari penjara ini, bro. Saya harus bisa menemukan kekasihku yang entah tak tahu di mana, ujar pria ini. Selanjutnya dengan bekal denah bangunan penjara ini yang telah berhasil mereka curi, pria ini semakin semangat menggali lubang bawah tanah untuk mereka melarikan diri. Karena kekurangan alat untuk menggali lubang bawah tanah, pria ini putuskan untuk mencuri sebuah besi di halaman penjara ini, bro. Besi itu adalah alat yang digunakan untuk mengupas kelapa. Kemudian secara perlahan-lahan pria ini mencoba membawa besi itu untuk dibawa ke ruang sel tahanannya. Dia sengaja melukai kakinya untuk bisa berjalan perlahan agar petugas penjara ini tak mencurigainya, bro. Sebab dia membawa besi yang panjang itu di dalam kain sarungnya, bro. Akhirnya mereka dapatkan besi itu sebagai alat untuk menggali lubang bawah tanahnya. Namun para petugas penjara ini curiga dengan aktivitas di kamar sel ini. Kemudian mereka memeriksanya, bro. Dipimpin langsung oleh inspektur polisi penjara ini, mereka mengecek semua sudut ruangan ini, bro. Untunglah lubang galian itu mereka sembunyikan di bawah wadah penyimpanan air, bro. Para petugas penjara ini memang tak dapat melihat lubang galian itu, tapi mereka menemukan selinting daun haram ini, bro. Karena itulah yang jadi sasaran kemarahan inspektur polisi penjara ini adalah pria mantan preman pasar ini, bro. Sebab dia adalah kepala kamar dari sel tahanan ini. Pria itu harus bertanggung jawab ketika petugas menemukan selinting daun haram di kamar selnya. Lalu inspektur polisi penjara ini yang terkenal tegas menegakkan aturan langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk memindahkan pria itu ke penjara lain, bro. Ketika pria ini melihat itu, dia jadi khawatir kehilangan backup untuk melanjutkan galian lubang bawah tanahnya. Sebab pria mantan preman pasar ini adalah orang yang paling ditakuti di penjara ini, bro. Sebenarnya pria ini juga sambil berpikir bagaimana nanti rekan-rekannya akan menyelesaikan lubang galian bawah tanah itu. Lalu mampukah mereka menyelesaikannya? Kita lanjut di next part ya, bro.